wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya. Untuk memulai kegiatan hari ini, berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Mulai berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak. Baik. Agung. Baik. Amelia. Baik. Andi. Memulai pembelajaran hari ini. Nah, ini ada kata motivasi dari pembelajaran ini, ya. Ya, silakan kita coba disimak dulu apa motivasi kita hari ini. Siapa yang mau membaca? Silakan. Saya, Bu. Ya, boleh Fajri. Silakan Fajri. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Ada yang dapat menyimpulkan apa isi dari motivasi hari ini? Saya dulu. Ya, silakan Dimas. Jadi seseorang yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan pahalanya sama dengan seperti perjalanan orang yang menuju surga, Bu. Masya Allah. Tolong untuk pelajaran sebelumnya tentang apa? Teks editorial, mencari informasi dalam teks editorial, ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai mencari informasi di dalam teks editorial. Jadi kira-kira ada yang tahu tidak apa sih manfaat kita mempelajari teks editorial? Kira-kira apa? Boleh. Boleh. Satu, memberikan informasi, betul kata Yusi. Ada lagi yang kedua, manfaat mempelajari teks editorial? Yaitu, ya boleh nih. Iya, mengasah pemikiran pembaca. Betul apa yang dikatakan teman-teman kalian semua ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pertama adalah menganalisis struktur kebahasaan teks editorial. Tujuannya apa sih? Jadi melalui penggunaan model pembelajaran text learning dan metode show and tell, kalian dapat menganalisis struktur dengan baik ya. Kita sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Ya, ada yang sudah pernah membaca berita hari ini tentang apa? Kira-kira? Sepak bola, G20 ya, boleh apa lagi? Nah, jadi apa sih kegiatan yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama adalah kita akan mengenali struktur teks editorial. Jadi kita tahu dulu apa sih strukturnya. Ya, kemudian kedua adalah mencari kaidah kebahasaannya. Lalu setelah itu baru kalian menganalisis struktur dan kebahasaannya. Baik, sekarang kita silakan kalian unduh ya koran digitalnya. Kita akan sama-sama membaca dulu. Boleh dibuka LMS-nya ya, dibuka LMS-nya. Lalu kalian unduh koran digital yang sudah Ibu share di laman LMS itu. Ya, sudah dibaca ya. Jadi tadi kalau melihat meneliti dari awal pembelajaran, kegiatan kita apa sih? Asal yang kita cari apa? Masih tentang G20. Ada berapa kepala negara yang akan hadir? 17 kepala negara. Ada berapa total yang akan hadir kira-kira? 12.000? 12.750 tentang G20. Nah, yang kita amati adalah strukturnya. Coba kalian baca kembali, diamati kembali. Ya, kira-kira menurut kalian, ya, mana bagian-bagian dari struktur yang di dalam teks editorial tersebut? Ya, dibaca kembali ya. Ya. Ibu, aku mau nanya. Ya, siapa? Teks editorial itu ada berapa dan strukturnya? Strukturnya, ya. Strukturnya apa saja? Nah, baik. Jadi pertanyaan teman-temannya adalah ada berapa struktur dari teks editorial? Lalu apa saja struktur yang terdapat di dalam teks editorial? Itu pertanyaan dari teman-teman kita. Nah, kita boleh lihat ya. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Dan struktur teks editorial itu ada berapa? Yang pertama,
ya kata-kata yang sedang tren atau juga banyak digunakan pada saat ini. Kemudian yang ketiga menggunakan juga siapa yang mau membaca kata ganti penunjuknya. Kemudian yang terakhir konjungsi apa? Kata penghubung dan penghubung bukan? Ya, bukan konjungsi kausalitas. Karena dibutuhkan di dalam teks editorial adalah kausalitas sebab akibat. Jelas ya? Kalau sudah jelas, nah mari coba kita diskusikan teks editorial yang tadi yang berjudul apa? Indonesia Mata Dunia. Coba kalian tentukan strukturnya. Kita diskusi dulu ya bersama-sama ya. Tentukan strukturnya, juga tentukan kaidah kebahasaannya. Kalau kalian sudah paham, nah mari coba kita akan membentuk kelompok dan diskusi. Kelompoknya seperti biasa ya, yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk. Kemudian untuk tugas pengerjaannya ada di LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi karena ini menggunakan metode show and tell, coba kelompok 1 di mana? Kelompok 1? 1, 2, 3, Saya. 4. Nah, baik. Jadi nanti untuk penugasannya walaupun berkelompok, nanti masing-masing siswa silahkan kalian mengerjakan satu bagiannya. Misalkan Destri mencari strukturnya, kemudian teman kelompok yang lainnya mencari kaidah kebahasaan. Ini masing-masing silahkan nanti menemukan dan mencari ya kaidah dan strukturnya masing-masing. Iya, masing-masing dulu aja. Nanti kamu silakan nanti menjelaskan ke teman yang lain hasil penemuannya, ya. Kalau sudah ditemukan secara berkelompok masing-masing, nanti kalian tinggal disatukan di dalam lembar LKPD. Iya. Tiga masih kosong, kelompok 2 belum, kelompok 1 belum ya. Pernyataan pendapat di paragraf 2 sampai 3. Paragraf 2 sampai 3 ya. Jadi ini guys ada di kalimatnya untuk pertama ada di pasca gempa itu masuknya di menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk kepada tempat waktu dan peristiwa. Untuk yang akibatnya sama penyebab itu masuknya ke konjungsi kausalitas. Bagian struktur pernyataan pendapat atau tesis, kaidah kebahasaannya, kata ganti peristiwa sama sebab akibat. Terus dalam teks itu ada di paragraf 1 sampai 2. Yang aku boldin yang ini nih, tulisan hitam itu katanya sehari itu masuknya ke peristiwa. Terus yang kedua ini yang yakni 5,6 ini terjadi karena pusat gempa yang termasuk kategori sangat dangkal sementara topografi tanah berjenis lunak. Ini nih yang diboldin juga karena masuk ke dalam yang sebab akibat. Kalau Amel yang mana? Kalau aku yang kedua yang argumentasi, kaidahnya menggunakan kata-kata populer. Paragrafnya 2 sampai 11. Kutipannya tinggi korban sejurus dengan porak-poraknya bangunan. Kelompok 3. Oke. Kelompok 2. Kelompok 1. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Untuk mempresentasikannya, silahkan dipilih perwakilan dari kelompoknya masing-masing.
masing-masing. Ibu akan memulai dari kelompok satu dulu ya. Baik, kelompok satu siapa yang mau maju? Saya. Oke, Destri, silakan. Kamu tahu Destri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destriana, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas yang telah kelompok kami kerjakan tentang teks editorial, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca gempa. Gitu ya. Baik, ada yang menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada menanggapi? Silakan. Atau setuju dengan hasil kelompok 1? Sesuai dengan kalian? Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ada yang berdoa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kelompok kami di teks editorial yang berjudul rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Lihat hasilnya sudah cukup baik, namun tadi masih ada yang harus diperbaiki ya dari kelompok 3. Baik, tidak apa-apa. Nah, untuk kita selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Silakan kalian buka kembali laman LMS-nya, lalu kalian bisa pilih di sana evaluasi pada tahap terakhir. Silakan diklik dulu. Sudah ya, Bu? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah jangan lupa diklik submit all and finish. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya baik, anak-anak sudah selesai semua ya. Alhamdulillah kita sudah ada di ujung kegiatan pembelajaran hari ini. Nah baik, siapa yang bisa menyimpulkan kita sudah mempelajari apa pada kegiatan pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang bisa, boleh angkat tangannya? Boleh, silahkan, itu bagus. Kita hari ini belajar struktur sama kaidah pembahasan teks editorial, Bu. Baik, hari ini mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak 12 TKJ 1. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai menyusun argumen dari teks editorial. Ya, kita merancang isu, ya merancang teks editorial. Baik, Ibu tutup ya. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya. Kita pimpin dulu. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai, memberi salam.